mencintai Indonesia dengan film nasional. This chapter's about how you said there was nobody else. Then you got up and went to her house. You guys always let me out. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you ever want in your life. I guess my friends were right. Each day goes by and each night I cried. Somebody saw you with her last night. You gave me your word, don't worry about that. You might have been around when you loved me first. Said you never hurt me, but here you are. Oh, you swore on every star. How could you be so reckless with my heart? You checking in now of my heart like a hotel, and she must be perfect, oh well. I hope you both go to hell. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you ever want in your life. I guess my friends were right. Each day goes by, each night I cried. Somebody saw you with her last night. You gave me your word, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. Said you'll never hurt me, but here we are. Oh, you swore on every star. How could you be so reckless with my heart? Kekeh. Memandang ke atas, ke bintang-bintang. Bunga mawar saling membisik. Dongeng-dongeng yang harum wangi. Rusa-rusa yang saleh, rusa-rusa yang cerdik. Melompat-lompat mendekat, memasang telinga. Dan nun di sana menderau air sungai yang suci. Di sana kita menyelam di bawah naungan palma, menghirup ketenangan serta asmara. Mimpikan impian yang serba bahagia. Film tentang hantu-hantuan tadi, dan film-film ini ternyata menjadi komoditi ekspor, bisa laku di luar negeri, bukan cuma di Malaysia atau di Singapura, tetapi juga sampai ke Eropa dan Amerika. Bahkan film-film Indonesia bisa tayang di Hong Kong, di Taiwan, di Thailand, dan Korea. Itu sebabnya mohon dimaklumi bahwa film-film memang dibuat lebih banyak dari genre yang lain. Tetapi saya ingin sekali kalian ini juga menunjang film seperti tadi disebutkan oleh Kak Al, film animasi seperti tadi yang ada Shijuki. Ya enggak? Tapi yang lebih baik lagi adalah film-film drama dan film yang khusus anak-anak. Suatu kabar gembira bahwa akan ada film anak-anak yang dibuat pada tahun 2025 dan akan tayang di bioskop. Misalnya, Kak Seto akan membuat sebuah film dengan judul Sahabat Anak. Tepuk tangan dong. Film ini adalah pengalaman Kak Seto bagaimana dia ditolak pada waktu dia ingin menjadi mahasiswa kedokteran di Surabaya, Universitas Airlangga. Sampai dia merantau ke Jakarta dan dia bekerja di Blok M di Melawai
pada waktu itu bahkan sebagai kuli panggul. Ya, itu Kaseto yang kita sekarang kenal sudah menjadi tokoh, psikolog, dan juga penyayang anak. Itu ada film yang akan dibuat tahun depan, dan tolong tangannya, jarinya jangan di mulut ya. Itu menunjukkan kurang bagus ya. Maaf aja. Jadi kita akan siap untuk menonton kisah biopik. Biopik ini adalah singkatan daripada biography picture. Artinya film yang menceritakan riwayat hidup seorang tokoh. Ya. Dan ada film anak-anak yang lain juga yang akan dibuat banyak. Mungkin kalau tahun 2024 jumlah film anak-anak belum mencapai angka 5, tapi pada tahun 2025 film anak-anak jumlahnya sudah lebih dari 5. Mohon kalau kalian punya kesempatan nonton film Indonesia sekali sebulan, kalau ada film anak-anak tayang di bioskop, tentu saja film anak-anak yang baik. Seperti contohnya dulu pada waktu saya masih beberapa 20 tahun yang lalu masih ada film Petualangan Sherina, itu adalah film anak-anak yang baik. Kemampuan maksimal. Oke, penjelasannya menarik. Tadi mau menambahkan? Tidak? Oke, yang lain mau nambahin? Oke. Boundaries sesuai yang sudah dikatakan adalah, next slide, batasan atau jarak yang diciptakan dan dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya apa? Ada yang punya? Yep. Ya. Kita punya teman. Boleh. Misal kita punya teman kita ngelakuin hal negatif, jadi kita harus jaga jarak di sana. Tapi kalau mereka udah berbuat seperti normal atau dengan negatif lagi, baru kita deketin lagi. Jadi saat mereka negatif, kita jawabin. Saat mereka positif, kita deketin lagi. Oke. Terima kasih. Wah, ini bisa memunculkan banyak diskusi bahwa yang positif dan negatif itu yang seperti apa sih? Nah, ini menarik banget nih, karena pada akhirnya ketika kita ngasih jarak, tentu teman kita merasa ditinggalin nggak ya? Nah, ini bisa menarik. Apa jangan-jangan ada yang bilang gini, sebenarnya ini ini baik untuk membuat dirimu tetap aman. Itu bagus tuh. Nah, pertanyaannya, apakah kita justru ada pada saat teman kita paling susah atau paling senang? Bagaimana kalau dia sedang melakukan hal negatif tapi dalam keadaan dia sangat terdesak? Dia mencuri uang karena dia harus beli obat buat ibunya yang sakit. Menurut kamu gimana? Apakah kita jauhi atau kita kasih tahu? Kasih tahu. Oke. Ini adalah salah satu solusi tentang boundaries dan tentang pemahaman kita. Jadi benar yang kamu bilang tadi, bahwa ada solusi yang membuat kita tetap aman. Itu penting. Dan ada juga solusi yang membuat kita tetap bisa bertumbuh dengan baik. Boundaries yang kita bicarakan di sini, ketika kita ngomongin batasan atau jarak, ini adalah sesuatu yang bisa tadi jadinya soft boundaries atau hard boundaries, yang jadi limit. Limit itu apa? Udah mentok, kita nggak bisa lewatin itu lagi. It's a deal breaker. Apa itu deal breaker? Tadinya gue mau temenan, jadi nggak jadi temenan. Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Flashnya nyalain dong dari HP. Antara cinta dan rahasia, ku cinta padamu, namun kau milih sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Pak Yan nyanyi. Bukan ku ingin merebutmu dari Nyanyi dong. sahabatku.
bermain di depan layar. Tapi soal bagaimana kamu akan tetap fokus menjalankan karaktermu atau fokus pada peranmu terlepas dari apapun yang terjadi di sekeliling kamu nantinya. Termasuk ketika kamu pada akhirnya misalnya mau jadi komikus, tapi kemudian ternyata dalam perjalanan kamu suka banget main game. Terus aduh, gimana nih? Pinter lagi gue main game, jadi mau tetap jadi komikus atau mau main game? Atau teman-teman tiba-tiba komik udah nggak laku lagi karena komik bergambar digantikan oleh semua yang digital, atau karena teknologi makin maju pakai voice ini aja, voice comment aja udah bisa gambar tanpa harus gambar sendiri gitu. Nah, apakah kamu akan tetap menjadi komikus? Tetap. Asik. Kasih tahu saya 10 tahun lagi, oke? Saya tunggu kamu kalau punya komik beneran, kasih tahu aku mau lihat, aku mau jadi pembeli pertama kamu ya, nanti ya. Oke. Nggak usah nunggu 10 tahun deh, 5 tahun deh, 5 tahun kasih tahu aku ya. Oke? Oke. Jadi ini yang pertama, panas. Terus slide berikutnya, boleh? Kakak slide. Ini sebelumnya. Setelahnya Kak, boleh? Sebelumnya Kak? Sebelumnya lagi? Nah ini dia. Kalian pakai prosthetics. Prosthetics ini yang ditempel langsung ke kulit kalian. Dan ini bisa terlalu serem ya? Oke, kita next aja biar tidak. Oke, stop di sini. Prosthetics adalah sesuatu yang nempel langsung di kulit kita. Dan nggak semua kulit cocok pakai prosthetics. Jadi bisa jadi panas, bisa luka gitu. Nah, jadi yang saya pakai tadi prostetik itu harus dicobain dulu pada orang yang penting dengan anak-anak muda yang keren gitu. DOP apa, director fotografi yang keren banget. Nah, buat saya film ini menandai salah satu pencapaian karir saya. Nah, tadi trip to Spotlight adalah apa yang saya lakukan untuk orang bisa yakin bahwa saya mampu. Kenapa? Karena saya nggak punya kenalan di dunia entertainment sama sekali. Terus saya tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak nongkrong. Sementara dunia entertainment yang mau jadi seleb nih, tadi siapa namanya? Yang mau jadi seleb nih, kalian harus banyak mingle, ketemu sama orang. Dan bukan hanya mau jadi seleb, tapi kalau kita mau berkenalan dengan orang lain, boleh. Kenalan banyak boleh, teman pilih. Dengar baik-baik ya teman-teman. Kenalan sebanyak-banyaknya boleh, dari berbagai kalangan boleh. Siapa teman kamu, pilih. Kenapa? Karena teman kamu akan menentukan siapa kamu. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang ada di sebelah kamu akan menentukan bagaimana kebiasaan kamu dalam menjalani kehidupan. Bagaimana pilihan-pilihanmu untuk membuat keputusan. Siapa yang bisa kamu ajak jalan bareng, kamu ajak lari bareng, itu akan jadi penting banget buat kamu. Siapa yang akan mendukung kamu, dan siapa yang akan berani bilang bahwa kamu salah. Itu penting banget. Ya. So, waktu itu saya memutuskan untuk mengambil film horor pertama saya. Alhamdulillah ini dapat nominasi apa ya Pak ya? Nominasi di FFI Piala Citra. Nominasi aja tapi belum waktunya saya menang. Oke, next. Amin. Kayaknya biar pada nggak capek badannya, boleh kita berdiri 3, 2, 1, langsung cepat. Oke, tangannya ke atas, udah mandi semua kan? Udah. Tarik ke atas tinggi-tingginya, paling tinggi, lihat langitnya, paling tinggi, terus tarik, lepas turun. Lumayan ya, agak ngolet rasanya ya. Oke, boleh badannya tetap di sini, tapi tangan kanan menjangkau ke kiri, badannya muter. Pegang bahu temannya ditepuk. Oke, sebaliknya ke kiri, badannya muter. Oke, tepuk temannya. Oke, cukup. Sekarang turun ke bawah, yang bisa pegang lantainya. Kakinya jangan ditepuk ya. Ya, berdiri lagi. Oke, tarik ke atas paling tinggi, kemudian dibuang pakai teriak. Pakai 3, 2, 1 kali. Oke, tarik ke atas tinggi. Tarik tinggi jauh sampai jinjit. Siap, tarik nafas. Buang. Oke, tepuk
tepuk tangan, silakan duduk. Ini adalah sebuah film yang kalian semua akan mengalami. Apa yang terjadi pada film ini? Bagi yang belum nonton, saya ceritakan sedikit ya. Ada seorang gadis sudah lulus sekolah, sudah S1 dan dia sudah bekerja, tapi dia masih tinggal bersama ayah, ibu, dan 2 kakaknya dalam sebuah rumah. Dia ingin sekali memiliki sebuah rumah secara mandiri, walaupun dengan cara menyicil atau pinjam jaminan ke bank atau kemana. Ini sebuah film yang kalian semua akan mengalami, karena saya yakin kalian semua masih ingin punya rumah sendiri setelah kalian berusia cukup dewasa. Setuju? Setuju. Jadi bagaimana cara kalian ingin punya rumah sendiri? Menabung. Dengan gaji kalian, menabung saja akan tidak cukup. Kalian harus pandai-pandai mencari daya upaya supaya bisa membayar DP atau uang muka untuk sebuah rumah. Ya, ini perjuangan untuk kalian setelah kalian nanti dari SMP naik ke SMA, lalu kalau bisa S1, bekerja dan mencari rumah untuk hidup sendiri. Alangkah baiknya kalau kita sudah seperti Amerika, di mana setelah usia 18 kita keluar dari rumah, kuliah sambil bekerja, dan bisa memiliki rumah sendiri, bukan cuma sekedar kos. Disebut juga dalam bahasa Inggrisnya piknik atau jalan-jalan, ya. Lalu sastra. Sastra itu adalah sesuatu yang indah, seperti tulisan, tadi puisi yang sudah dibacakan, Aku dari Khairil Anwar, nyanyian dari adik kita yang manis ini. Ada, kamu ini kelas SD, bukan SMP kan? Ya, oke. Ya. Lalu tulisan-tulisan dalam bentuk novel, ya. Dulu pada waktu saya SMP, saya melalap semua buku yang ada di perpustakaan, di perpus, baik perpus sekolah, perpus negara, semua buku saya baca. Bukan cuma dari pujangga Indonesia, seperti dari pustaka-pustaka yang dikumpulkan oleh HB Yasin di sini, tapi juga kayak luar negeri, penulis-penulis William Shakespeare, Alexander Dumas, Tolstoy dan lain-lainnya, itu semuanya saya baca karena itu ada di perpustakaan terjemahannya. Ya. Lalu saya akan menuju ke kalimat ketiga, sinema. Sinema, mungkin ada yang tahu bahasa gampangnya sinema itu apa? Apa itu sinema? Movie. Movie itu bahasa Inggris. Yang lain selain movie? Betul sekali, film. Ya. Jadi film. Kenapa dalam bahasa Indonesia disebut sinema? Karena film itu bisa berarti rancu banyak, ya. Misalnya, dulu kita menggunakan kamera untuk foto, ya, itu bahan bakunya namanya film, ya. Sebuah mobil memakai kaca gelap, kaca gelap hitam itu, ya, itu juga namanya film. Oleh karena itu, kalau sinema adalah pertunjukan film yang dilakukan di bioskop, atau sekarang kita bisa menyaksikannya juga di OTT atau di televisi, ya. Jadi sinema itu adalah bahasa yang lazim untuk, tadi disebut movie. Movie itu bahasa Inggris, begitu juga film. Jangan bosan mendengarku lagi, aku yang banyak meminta. Tapi bolehkah satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini? Kirimkan sayang untuk mereka
Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulnya terbuang. Biar peluru menembus hatiku, aku tetap meredam, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Eva, apa yang kamu ketahui dari Hairil Anwar? Ayo silahkan. Siapa Hairil Anwar? Hairil Anwar itu Ya. Ayo. Kamu pasti bisa. Adalah pujangga. Ada teman-teman tolong bantu aku. Oh, teman-teman bantu aku. Coba lihat chat GPT-mu. Coba googling. Hairil Anwar itu siapa? Nggak apa-apa. Dunia mereka adalah dunia seperti ini kan. Jadi kalau kalian ulangan tinggal tanya aja di sini. Silakan. Hairil Anwar itu siapa? Penyair Indonesia. Iya, kamu bacakan. Hairil Anwar itu adalah Hairil Anwar adalah penyair Indonesia, dijuluki sebagai si Rebo. Terus? Ia adalah penyair termuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau nambahin? Silahkan. Hairil Anwar itu adalah Ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. tepuk tangan dong buat teman-teman Persib.